Kita coba sambil mulai aja dulu untuk materinya. Karena nanti Nada bakal belajar juga sih materi ini. Ini salah satu materi yang ada di IGCSE. Nanti mungkin Nada bisa info ke kakak ketika nanti sudah mulai semester baru di sekolah. Cakupan atau scope materi yang bakal dipelajarin di grade 9 di apa namanya semester awal itu bisa diinfo. Ini mungkin masuk sebagai salah satunya karena tahun lalu kakak tingkatnya Nada pun kakak ajarin materi ini. Oke, kita mulai dulu aja. Nada masih bisa akses OneNote. Di OneNote Nada yang grade 8 kemarin kakak nggak ganti ke OneNote-nya. Masih di OneNote yang sama supaya Nada tetap bisa akses dan nggak setting-setting lagi. Ketemu nggak? Sebentar. Mm-mm. Nama sectionnya itu Static Electricity 2026. Ya, itu materi SPH-nya. Ada Kak. Ada, oke. Ya, you can open the first part. It's talking about storytelling. Nah, nanti kakak coba bakal kasih simulasi video dulu deh, biar kita bisa ada bridging ke materialsnya ya. Nanti kita bakal bahas apa aja sih hari ini. Yang pertama, Nada bisa coba lihat di sini. Nada pernah ngelakuin eksperimen ini nggak sebelumnya, di grade-grade sebelumnya, either di SD atau di grade 7 atau di grade 8 kemarin, pernah nggak ngelakuin eksperimen ini? Pernah sendiri tapi nggak di sekolah. Pernah sendiri tapi nggak di sekolah. Itu Iya, berhasil nggak kayak yang di video? Nada. bisa. Bisa. Nah, kira-kira menurut Nada kenapa tuh kok bisa kayak gitu ya? Ya even even when you rubbing the balloon with the hair gitu ya. Nah, itu tiba-tiba hairnya ke attract tuh sama si balloon. Apakah di sana ada something wrong gitu kan? Nah, kenapa kira-kira bisa kayak gitu Nada? Menurut menurut Nada. Listrik statis. Betul. Nah, topik kita kali ini adalah kita bicara tentang listrik statis. Sebetulnya banyak fenomena atau kejadian gitu ya yang relate sama fenomena listrik statis. The one of the example ya itu yang tadi ya when the apa namanya you rubbing the balloon with your hair gitu. There is something attraction that will gonna be happen between your hair with the balloon. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Reasonnya nanti bakal kakak explain setelah storytelling ini ya. Nah, ini kakak coba kasih beberapa contoh. The other example that relate with the static electricity in real life. Yang pertama tadi rubbing ya, tetap rubbing yaitu the apa namanya the plastic comb makes hair stand up. Ini prinsipnya sama kayak balon tadi sebetulnya. Cuman beda beda material saja. Kalau tadi kan pakai balon, nah ini pakai plastic comb atau sisir gitu ya. Next, the balloon stick to the wall. Nanti kakak akan tunjukkan juga simulasi ini kenapa kok balonnya bisa stick to the wall. Sebetulnya prinsipnya based on rubbing method juga, ya dengan cara digosok-gosok gitu ya. Terus yang ketiga ada the tiny zap, itu kayak fenomena mungkin ada pernah ngerasain secara nggak sengaja kayak merasa tersetrum gitu ya ketika nyentuh handle pintu atau misalkan nyentuh benda logam yang secara tidak sengaja ternyata ada terjadi kontak fisik dan menyebabkan semacam kayak electric shock gitu ya. Tapi nggak yang separah itu kayak cuman bikin kaget aja. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari fenomena static electricity. Terus berikutnya ada fotokopi. Nah, fotokopi juga menerapkan prinsip static electricity yaitu apa namanya? Help the toner stick to the paper. Ya, jadi dia bisa bikin tintanya itu bisa apa namanya? Nempel ke kertasnya meskipun nanti perlahan-lahan ya akan pudar juga ya karena tintanya itu dari karbon seperti itu bukan dari liquid. Terus lightning in the sky itu udah pasti gitu kan ya. Fenomena ini ketika misalnya terjadi hujan badai, ada petir gitu kan ya. Nah, itu juga salah satu fenomena yang berkaitan dengan static electricity. Ya, jadi everyday example itu relate sama static electricity. Masih banyak gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas the reason. Alasannya tuh kenapa sih kok bisa kayak gitu gitu ya. Nah, sebelumnya kakak bakal jelasin dulu di
summary singkatnya. The one that we will talking about for this chapter, the first one is electric charge. Ya, kita bakal belajar tentang jenis muatan listrik itu ada apa aja. Meskipun kakak yakin ada pernah dengar atau pernah tahu istilah-istilahnya. Nanti kita coba review kembali. Tapi kakak nggak bakal sampai ke sedalam itu ya, karena materi ini sebetulnya relate sama materi chemistry ya, specifically tentang apa muatan listrik dan eh, apa namanya orbital of the electric charge in the atom ya. Tapi kakak nggak bakal bahas ke sana, kita bahas tentang properties muatan listriknya aja nanti. Yang kedua adalah charging by rubbing. Ini friction method yang tadi kakak sampaikan di beberapa fenomena-fenomena tadi. Balon tadi salah satunya nada. Berikutnya ada insulator sama conductor. This is the material that relate with the static electricity gitu ya. The one that easily to transfer electric charge and the other one is very hard to transfer electric charge. Terakhir ada electric field. Tapi kita nggak akan bahas 3 dan 4. Kita mungkin akan fokus ke 1 dan 2 terlebih dahulu. Biar Nada tahu reasonnya. Sampai di sini dulu Nada ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Enggak, Kak. Belum ada. Kita coba lanjut ya ke mind mapnya. The first one ya kita coba bahas tentang atom. Sebetulnya komponen atau penyusun atom itu ada apa aja sih? Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik ya Nada ya. Kumpulan kumpul apa namanya strukturnya kira-kira seperti ini gambarannya ya. Jadi atom itu adalah the smallest part of the any object gitu ya yang ada di dunia ini. Bagian yang paling kecilnya kalau teliti dengan apa namanya mikroskop itu bisa ditemukan properties seperti ini. Jadi atom itu tersusun dari inti atom gitu ya. Dan ada partikel bermuatan listrik yang bergerak mengelilingi atau mengorbit terhadap atom. Nah, the particle inside of the nucleus itu is the center of the atom. Ada. Jadi center of atom itu nih, this one. Ini namanya nucleus. The center of the atom is the nucleus. Nah, di dalam nukleus ini terikat dua buah muatan yang tidak akan pernah bisa lepas, yaitu proton dan juga neutron. Sorry, ini bukan 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 minus ya, tapi harusnya ini positif nada. Seperti itu. It's gonna be like this. Like that. Gitu. Ini proton ya. Sorry, yang ini harusnya nggak ada, ding. Karena yang proton itu yang merah. Jadi ini harusnya nggak ada. Ini kayaknya kakak lupa edit gitu ya, salah edit. Itu neutron. Jadi yang putih itu neutron. Neutron is a neutral charge. Nah, karena dia neutral charge, dia nggak punya muatan listrik sama sekali. Berarti ya dia ada tapi tidak bermuatan listrik. But the proton is a positively charged, nada. Jadi proton itu muatan yang sifatnya positif, ya. Sedangkan elektron, di mana elektron? Posisi elektron is outside of the nucleus and around, ya, to orbit the nucleus. Ya, dia posisinya ada di luar inti dan dia bergerak mengelilingi inti atom tersebut, nada. Nah, itulah sebabnya nanti yang bisa pindah gitu ya, itu cuman si elektron. Ya, elektron ini bisa pindah, nada. Kalau misalkan nada rubbing ya, dengan rubbing method tadi, ya it can move seperti itu. Nah, nanti ketika elektron berpindah, maka benda itu bisa jadi bermuatan listrik. Nanti kakak akan jelaskan setelah slide ini. Jadi kesimpulannya dari part ini adalah all the substance are made up of the atoms, which consist of a nucleus containing proton and neutron and orbiting the electron. The position electron is outside of the nucleus. And the electron can be removed from the atom or added to the atom. Jadi nggak cuma bisa dilepas, tapi dia juga bisa menerima elektron dari luar juga, Nata. Nah, sehingga apa namanya and the material is left with a net charge and the electrical effect result. Itulah sebabnya benda itu bisa bermuatan listrik kalau dia menerima atau melepaskan elektron. Sampai di sini dulu Nada, ada yang mau Nada tanyakan Kak sama Kakak? Enggak, Kak. Belum ada ya. Kita coba lanjut dulu ya Nada ya. Nah, this one. The kind of the charge gitu ya. There is a three possibility object has a charge. The first one is neutral. Neutral charge is the condition when the proton number is equal, specifically equal with the number of the electron, with the electron number. Jadi net charge itu zero. Nah, kalau Nada perhatikan di sana,
protonnya 3, elektronnya 3, berarti dia netral. Kita sebutnya netral atau balance, seperti itu. Sedangkan, if the object has a positively charged, that means it's more proton. It's contain more proton than the number of electrons. So when you see the diagram, Nada, this one, the number of the proton is 5, but the number of the electron is only 2. Nah, berarti proton more bigger than electron, makanya net charge-nya dia positif. Ya, begitu juga dengan negatif. Logiknya tinggal dibalik aja. Now, the number electron is more bigger than the number of the proton, so the object has a negatively charged. Sampai sini dulu, Nada, oke? Iya, Kak. Oke ya, next. Continue. Nah, how the object become a charge? Tadi kan kakak sempat jelasin ya bahwa elektron itu bisa pindah. Nah, kita ambil contoh pertama di sini adalah silk and glass. Silk and glass, silk itu kayak semacam benang sutra ya, kain sutra gitu ya. Glass itu kayak kaca ya gitu kan ya. Ya, bisa macam-macam bentuknya, tapi bahan dasarnya itu kaca. Nah, awalnya mereka tuh sama jumlah muatannya nada. The first condition, the number of the electron and proton between silk and glass is equal. So, silk has a 3 proton and 3 electron, and glass has 3 proton and 3 electron. But now, for some reason, gitu ya, the electron of the glass is transferred to the silk. Nah, so berarti move electron, ya ini apa namanya, loose electron, ini loose elektron, di sini gain elektron. Nah, jadi silk itu gain elektron, glass itu loose elektron. Nah, kalau Nada lihat di sini diagramnya sekarang, because the electron already loose from the glass, now the number electron of the glass only two, but the proton still three. So proton is more bigger than electron. It becomes positively charged. Berarti kalau loose elektron, maka dia jadi positif Nada. Berikutnya adalah now silk is already gain the electron from the glass. Now when you see the diagram nada, the number of electron of the silk is more bigger than the number of the the number of the proton. So berarti it becomes negatively charged. Jadi kalau gain electron dia jadi negatif, kalau dia lose electron dia jadi positif. Sampai sini dulu, nada oke? Iya, Kak. Oke ya, ada yang mau nada tanyain dulu kira-kira? Enggak. Belum ada. Kita coba lanjut lagi ya. Nah, kenapa sih kok bisa gitu, Kak? Kenapa mungkin ada bertanya, kenapa nggak silk aja yang pindah ke glass, Kak? Kenapa harus si glass yang elektronnya diambil pindah ke silk gitu kan ya? Nah, di sini jawabannya Nada. Jadi, setiap bahan itu Nada punya kecenderungan untuk dia bisa, apakah dia cenderung menerima elektron atau melepaskan elektron. Nah, kita bisa lihat dari tabel ini. Jadi ini sudah dilakukan eksperimen masing-masing terhadap bahan-bahan ini dan diurutkan. Jadi ada deretnya tuh, ada susunannya, ada urutannya. Namanya adalah triboelectric series. Jadi triboelectric series ini adalah sekumpulan deret material yang menunjukkan bahwa apakah dia cenderung melepaskan elektron atau menerima elektron. Sebagai contoh, nada kakak ambil data di sini glass dan silk tadi ya, glass and silk. Nah, when you see the position nada, when the apa namanya the materials going down, jadi semakin ke bawah materialsnya itu has a tendency to gain the electron. Jadi dia punya tendensi untuk menerima elektron. Tapi kalau semakin ke atas gimana nada? Berarti Ngasih elektron. betul, dia kan ngasih elektron. Nah, sekarang sebagai contoh kita ambil glass and silk tadi. Menurut nada, elektron akan pindah dari mana ke mana kira-kira nada? Gelas ke silk. Glass ke silk. Kenapa? Karena gelas Mm-mm. more likely to lose electron. Betul, the glass is more likely to lose electron and the electron will gonna be transferred to the silk, gitu kan ya, nada ya. Nah, sebagai contoh lain lagi nada, kakak ambil satu lagi misalnya, I have uh, okay, I have the rubber, okay, rubber, and satu lagi apa ya, the wall, ya, the wall. Kakak gosok nih.
Kira-kira elektronnya pindah dari mana ke mana nanti? Nada? Wool ke rubber. Wool ke rubber. So, wool it's gonna be positive or negative after rubbing? Positive. Positive. And rubber? Negative. Yes, exactly. Like that's what I mean, Nada. Gitu ya. Jadi elektron transfer from the wool to the rubber, gitu ya. Nah, berdasarkan friction method tadi, kira-kira seperti itu. Sampai situ dulu, Nada. Oke, any question so far? Enggak, Kak. Enggak. Oke, kalau gitu kakak coba lanjut lagi ya. Nah, karena ada interaksi tadi, Nada, so it it will produce the interaction force. Akan timbul yang namanya gaya. Gaya ini terjadi ada dua jenis aja, Nada. Either attraction atau repulsion. Attraction itu tarik-menarik, repulsion itu tolak-menolak. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena dia punya kecenderungan sifat yang sama seperti memang the nature-nya seperti itu ya. Iya, contohnya kayak kita, like as a human gitu ya. Man attracted to woman and woman attracted to man gitu. Ya, there is no attraction between man or woman to woman. So it's similar like this, Nada. It's supposed to be like that. Jadi kalau if the particle has a like charge, like positive with positive or negative with negative, so they will repel to each other. So they will push away. But if they have a different charge, I mean opposite charge, so they will attracted to each other. Jadi dia baru akan tarik menarik kalau dia beda jenis. Tapi kalau sama, ya dia nggak mau. Intinya dia tidak mau dengan sesama jenis. Sampai situ dulu, Nada oke nggak kira-kira? Oke, Kak. Oke ya. Ada pertanyaan dulu, Nada? Belum ada? Enggak ada. Ya. Oke, kakak coba lanjut lagi ya. Nah, ini tadi sebetulnya metode untuk create a charge itu, create the object become a charge itu ada apa aja sih? The first one metode itu tadi friction. Ya, karena friction, elektronnya pindah. Nah, yang perlu diingat dan diperhatikan adalah only electron that can move, but proton cannot. Kenapa? Proton inside of the nucleus. Proton itu nggak bisa lepas dari nukleus. Jadi dia diikat sama neutron. Kalau dia mau lepas, berarti dia harus lepasin dulu ikatannya dari si neutron. Dan itu butuh energi yang sangat-sangat besar. Ya, jadi hampir mustahil untuk melepaskan proton dari nukleus. Kayak gitu. Maka yang punya kecenderungan untuk berpindah, yaitu cuman si elektron aja, Nada. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, coba kakak lanjut lagi di sini. Metodenya tadi friction, charging by rubbing atau friction. Yang kedua itu adalah the conduction method. Conduction itu artinya touching. Jadi disentuh ya. Dia bukan digosok nih, disentuh aja. Contoh misalnya di sini you have a negatively charged object, yaitu PVC pipe, approach a neutral object. Nah, dideketin sama neutral object, yaitu benda yang punya proton dan elektron yang jumlahnya sama. Terus tiba-tiba di touch, dia nyentuh nih. The charge object touch the neutral object. Ya, dia disentuh tuh si bolanya tuh ya. Maka elektron itu akan ditransfer, Nada. Elektronnya akan pindah nanti itu. Nah, the neutral object gains electron and becomes negatively charged. Jadi sebagian elektronnya dikasih nih, sengaja dikasih ke si ini. Si apa namanya si bolnya nih, the electron transfer. Maka nanti elektron yang dia miliki lebih banyak dari protonnya. So, electron is more bigger than the number of proton. It becomes negatively charged. Sampai situ dulu, Nada. Oke, kira-kira? Oke, Kak. Oke ya. Nah, ada last method, Nada. Ada lagi satu metode. Kalau tadi kan conduction itu touching. Jadi harus disentuh. Tapi, ada satu lagi namanya induction. Induction itu berbeda, Nada. Induction itu kayak dia dideketin aja, tapi tidak di touch. Nah, maka kondisinya adalah without touch, charging without touch. Gimana simulasinya? Nah, ini dia. There is a negatively charged rod gitu ya, and broke near to the neutral object. Jadi it's very close but not touch. Electron is in the neutral object move away from the rod gitu ya. Elektronnya menjauh. Kenapa elektronnya menjauh? Karena elektron sama elektron it will push away. Dia akan saling tolak menolak. But proton, when you see the diagram, the proton is close to the rod because the proton has attracted to the electron from the rod. Jadi dia akan ketarik ke sini ya. Nah, maka di sini ya it becomes a positively charged. Kenapa? Ya karena tadi
di sisi yang ininya, the object become positively charged on the near side. Di sisi yang dekat dengan rodnya itu akan bermuatan positif. Bagaimana sih simulasinya? Nah, simulasinya kira-kira kayak gini nih. Bentar. Tadi kakak ada ambil satu dari example path simulation ya. Nah, ini kalau Nada lihat dan perhatikan di sini. Nah, ini kakak punya balon nih. Awalnya balon ini tuh kakak coba gosok-gosok dulu Nada. Dengan siapa kak? Dengan si ini. Apa namanya nih? Baju atau kaos yang tebal ya. Ini kayak baju untuk musim dingin nih. Ya, mungkin terbuat dari bahan wool. Ini kakak gosok. Nah, ketika di rubbing, semua elektron-elektronnya tuh ke-attract sama balon. Nah, meninggalkan muatan positif nih di sini. Nah, sekarang kalau Nada lihat balon ini, balonnya bermuatan apa Nada? Negatif. Betul, karena tadi udah ngambil muatan dari si itu ya, wallnya. Nah, kalau Nada deketin ke tembok, apa yang terjadi? When you put the balloon close to the wall, so what's going happen Nada? Elektronnya menjauh. Kenapa bisa begitu? Same charge repel. Betul, same charge, they will gonna be repelled to each other ya. Oke. Mungkin seperti itu nada. Nah, tapi kalau dia dideketin sama wallnya gimana tuh? Attract. Attract. Kenapa attract? Soalnya opposite charge. Betul. Thank you Nada, pinter banget. Oke. Nah, materinya habis gitu ya. Nah, kakak coba minta Nada untuk coba kerjakan konsep ini dulu. Nanti habis ini kakak coba kasih games buat Nada. Is it okay Nada? Bisa ya? Oke. Mm-mm. Nanti ada puzzle juga kok ya. Kita coba kerjakan yang ini dulu. Nada coba di OneNote-nya, it's okay. Nanti after ini finish, kita masuk ke bagian apa namanya ice breaking ya. Biar dirimu nggak bosan. Oke, silakan dicoba Nada. Ditulis di OneNote bisa kan ya, Dek? Iya, Kak. Oke, siap. Thank you, Nada, kalau gitu. Hmm. Oh my gosh. Dirimu udah jauh aja Nada. Wait, I will check. Hold on. Okay, so
The first questions. The electric charge con the positive and negative charge in each picture. Write positive charge, negative charge, or no charge on each line. Okay. Number one, electric charge is negative because the electron is more bigger than proton. Electron 3, but proton is 2. Okay. Wait. Electron 3 and proton is 2. Next, electron 3 and proton 3. Let's see. Oh, neutral or no charge. Proton 7, but electron 4. It's positive. Thank you, Nada. That's good. If the pit ball move away from the incoming polyethylene strip, what can you conclude about the nature of the charge on the pit ball? Give your reason. The negatively charged is because the same charge is supposed to be repel each other. Thank you, Nada. If the pit ball move toward the incoming polyethylene strip, can we conclude that it is positively charged? Incoming or move toward. Okay. Can we conclude that it's positively charged? So it's close to, oh, I see. Okay, it's good. Because they attracted to each other, Yanada, ya. What are the apa ni? What are the charge on the sphere P and the sphere Q? The positive, they attracted to each other, and the second one is negative because they repel to each other. Thank you so much, Nada. It's very good. Okay, the next one. So continue. Wait, this one. Oh, ini belum ya? Nada belum yang ini? Belum, Kak. Oh, okay. All right. It's okay. Let's make it continue. Now we'll check again.
Okay, I'm continue nada. So, which part now? Explain. Lagi ngerjain yang plastik, Kak. Oh, plastic, okay. Explain internal the electron flow. Why the polyethylene is charged negative? Oh, the move of electron that was caused by the friction. Caused by the friction. Internal electron flow why the polyethylene is charged negative. Oh, polyethennya jadi negatif, insulating handle. A metal rod with an insulating handle is used to wrap a piece of the polyethylene. Okay. Nah, why the polyethylene is negatively charged? Berarti kalau dia negatively charged, dia gain electron or lose electron? Nada. Loose. Lose. Siapa yang lose nih? Yo, polyethylene atau si insulating handle-nya? Kan mereka berdua tuh yang digosok. Dia bilang katanya the question said that the polyethylene is negatively charged. Oke, berarti yang bermuatan negatif siapa? Polyethylene kan? Okay. Iya. Nah, if the polyethylene has a negatively charge, so where is the electron move? Where kemana? Ke apa namanya? The direction Insulating. in Insulating handle. insulating handle to insulating handle to Polyethylene. polyethylene. Berarti yang transfer elektron siapa? Yang transfer elektron insul. Insulating handle. Betul, nada. Kayak gitu ya. Jadi, key point-nya itu nada, you have to remember as always. If the object becomes negatively charged, that means it gain electron. But the other object has a positively charged because it's already transfer its electron. Jadi elektronnya ditransfer dari insulating handle ke polyethylene seperti itu. Ini betul nada, ya. Reasonnya nada sudah betul, but you can more explain, tambahin lagi sedikit. The move electron that was caused by the friction, yes. So the electron move from the insulating handle to the polyethylene, kayak gitu. Ya nada ya. Iya, Kak. Is the metal rod charged? Nah, metal rodnya charge atau enggak? Nah, ternyata kalau metal rodnya itu tidak charge ya, karena metal itu the material that can transfer the electric charge very easily. Jadi dia nggak nge-hold charge, tapi dia akan transfer the electric charge. Seperti itu. Kalau Oke. yang setelahnya gimana, Kak? Setelahnya, a strip of the plastic is wrapped with a piece of a dry cloth and then hung over an insulating rod as shown in the figure. Oke. What happened to the plastic strip when it's wrapped with a dry cloth? Oh, I see. Okay, so the plastic strip it becomes negatively charged ya. Jadi dia akan bermuatan negatif karena dia digosok sama dry cloth ya tadi ya. Sorry. Piece of the wait, ini kayaknya statementnya agak kurang ini nih. Oh, a strip of the plastic is wrapped with a piece of a dry cloth. Ini poinnya. Di sini nada. Berarti yang dirubbing siapa dengan siapa nada? Strip plastik and Sama cloth. betul cloth ya. Ternyata gitu ya. Kalau kita lihat triboelectric series tadi nada strip plastik sama dry cloth. Plastik itu kayak semacam polimer ya. Jadi posisi plastik itu di bawah nada. When you see this one, nah kayak gini nih. Ya kayak polipropilen, poliuret, poliureten, terus ada fluoropolimer. Itu tuh kayak semua polimer-polimer tersebut itu ada di antaranya itu sebagai bahan dasar pembuatan plastik. Nah, posisi cloth itu di mana? Cloth itu kayak semacam kain kan? Ya nggak? Nada. Iya. Nah, ya bisa.
masuknya ke apa ya? Bisa ke deret-deret yang ada di bagian atas nih. Ini ada wool, ada silk, ada cotton, kayak gitu ya. Itu eh, dry cloth, cloth itu masuknya di bagian atas. Nah, berarti dia cenderung bermuatan positif after rubbing si dry cloth-nya. Sementara plastiknya, strip plastiknya itu cenderung bermuatan negatif karena tendensinya sebagian besar itu ke bagian yang bawah. Maka Nada nanti bisa explain di sini, di mana tadi di sini. What happened to the plastic strip when it's rubbed with a dry cloth? It becomes negative. Okay, so the apa namanya the edge of the plastic each other will repel because they have the same an electric charge. Nah, dia kan ini kan repel nih. Jadi dia menjauh nih, dia nggak begini posisinya, tapi dia agak sedikit merenggang tuh nada. Jadi kalau nada perhatikan di sana itu dia menjauh ya, kayak gitu. Maka kesimpulannya apa? It becomes negatively charged because siapa yang transfer elektron dari siapa ke siapa? Elektron transfer from apa nada tadi? Laut ke plastik. Yes, betul. So you can explain like that. Nada paham sampai sini? Ya, Okay. So you can making continue ya and finishing for the writing. After this you can find the last one. Nah, ini berarti complete the following table on the types of a charge produced on different materials by the process of friction or rubbing method. Berarti tuh kalau ini yang perlu nada garis bawahi adalah materialsnya ya. Glass wrapped with woolen duster. Polythene strip, ini kayak plastik tadi ya. Wrapped with the woolen duster. Silicone wrapped with the woolen duster. Oke. Nah, nanti siapa yang akan jadi positif dan siapa yang akan jadi negatif. Kayak gitu. Nada, kira-kira paham? Sambil dilihat triboelectric seriesnya tadi di mind map. Bisa ya? bisa. Oke. Bisa. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti baru kita masuk ke bagian exercise buat cari puzzle-nya ya. Ini apa mencari kata yang relate sama static electricity. Itu bisa diagonal, horizontal, vertikal, gitu ya. Bisa dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, gitu ya. Dari diagonal atas ke bawah, bisa diagonal bawah ke atas, yaitu acak. Tapi tugasnya Dada nanti temukan kata-kata yang ada di kolom ini. Semua kalimat ini relate sama the static electricity materials, kayak gitu. Ya, if you already finished for that one. Okay, just making continue and I will check again.
Oh, mana yang ini? Nada. Where is the answer? It's not finished or it's not synchronized. Nada. Number five. Oh, I, belum. oh yeah, I think you forgot to put, yeah. It's okay. The glass is positive. Thank you, Nada. It's good. And the wall is negative. The wall is positive, but the polyethylene is negative, and the wall positive with the silicon. Silicon is supposed to be negative ya by on the mind map. Silicon di bawah ya. Oke, Nada, thank you so much. Itu diselesaikan ya. Nanti lanjut ke bagian exercise ini ya, to find the word ya, Nada ya. Is it okay? Oke ya, Nada ya. Kakak boleh sambil izin ke toilet dulu deh sebentar deh, Nada. Ya, Kak. Oke, oke, Nada dilanjut ya. Hold on.
Aduh, nada, finish kah? Mana nada? Dua lagi, Kak. Dua lagi, keren lah. Itu sulit loh. Nemu aja dirimu ya. Okay, wait. I have to check like one by one as usual. So from the electron, electron is electron tadi. Electron. Oh ini this one. Halo Kak. Halo, Nada open cam sebentar ya. Bisa nggak? Oke, sebentar ya. Attract to, oh this one attract. Attract and gain. Gain, where's gain? Gain itu, oh gain belum ya? Belum, Kak. Tinggal gain sama losing. Oh, losing udah kan? Really? Yes, Oh. it was already charge. What is a charge? Oh iya, Oh, berarti tinggal iya, tinggal gain. tinggal gini, keren banget. Induction, induction. Yes, induction is already. So repel, repel, repel. Where's repel? Oh, it's this one. Okay. Proton ada, nucleus ada, neutron ada. The next one, oh my gosh, forces ada, conduction tadi ada ya. Conduction ada, and the next one apa nih? The next one is the atoms. Atoms itu mana ada ya? Oh ini ya. This is the atom. Yep. Wow. Okay. The friction. Friction itu, oh di bawah. Okay. Friction and the last one is static electricity already. Gainnya udah ketemu ya? Udah. Gainnya itu di. Oh iya. This one. Yeah, it's very tricky ya, but you can finish all. Thank you so much. Nada keren banget. Oke. Nah, ini kan yang puzzle-nya ya. Nah, coba kita ke yang teka-teki silangnya dulu deh, Nada. Habis ini baru kakak kasih games buat Nada. Ya, Nada ya? Oke? Soalnya kita sampai jam 12 nih. Kayak gitu. Nanti Iya. baru habis itu kita kakak kirim ke Zoom project-nya Nada untuk yang grade 9-nya. Kemarin bikin apa sih katanya, Nada? Tahu nggak? Bikin kayak nanti lampunya nyala-nyala gitu. Ada Betul, lampu. betul. Nada pernah pernah bikin itu sebelumnya nggak? Belum. Belum. Tapi tahu konsepnya. Kayaknya. Apa tuh? Yang Nada tahu. Kan ada lihat, oh iya kalau tuasnya itu nanti diputar gitu kan ya Nada ya. Terus nanti lampunya nyala gitu kan. Nah, Iya. oh kok bisa nyala? Ya meskipun nggak akan nyala terus-terusan ya. Dia hanya akan nyala kalau itunya di apain ada? Diputar ya. Diputar. Kalau Iya. misalnya dia berhenti, masih nyala nggak? Enggak. Nggak nyala. Nah, yang bikin nyala tuh siapanya? Yang bikin nyala karena dipasang apa di situ? Ada, Dinamo. betul, dinamo. Nah, itu nanti yang akan ada pelajarin juga tuh di grade 9 ya. Itu masuk di dalam topik DC motor namanya. Nanti kakak akan singgung sedikit. Jadi kemarin kakak juga review sama kakak tingkatnya Nada. Nih, mana ya? DC motor. This one. Nah, ini. Komponen dalam dinamo tuh sebetulnya kayak gini nada. Jadi dia butuh butuh energi listrik untuk bisa bikin dia jadi rotate. Nah, nanti itu manfaatnya bisa kemana aja tuh ya. Jadi kalau yang nada bikin itu hands generator. Nah, itu kebalikan dari prinsip DC motor. Kalau hands generator itu dia pakai mechanical energy. Mechanical energy bisa macam-macam ya kan. Kalau tuas itu kan diputar tuh pakai tangan. Nah, kalau putar pakai tangan tuh kan capek ya. Dalam skala besarnya nada, mungkin nada pernah lihat atau pernah apa namanya tahu gitu ya tentang pembangkit listrik ya, pembangkit listrik. Jadi kayak ilustrasinya mungkin kayak gini nada.
Kakak coba kasih lihat dulu ke nada ya. Ini kita mengantar itu ke real life-nya tuh emang sebetulnya untuk apa sih gitu. Nah, ini kira-kira kayak gini nada. Kalau hands generatornya nada itu kan nanti nada butuh energi pakai tangan ya buat diputer tuh tuasnya. Nah, sebetulnya muter tuas itu adalah kita muter si generatornya, kita muter turbinnya. Itu skala kecil yang Nada bikin. Nah, skala besarnya tuh kayak gini deh. Jadi aliran air yang ada di bendungan ya, biasanya Nada kalau pernah lihat dam atau bendungan, itu kan debit airnya banyak banget tuh. Nah, debit air itu dia alirkan, pertama di hold dulu, disimpan, terus dialirkan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Itu kan prinsip air kayak gitu kan ya. Jadi air itu nanti akan ngalir nada. Nah, ketika airnya ngalir, turbinnya ini akan berputar. Ketika turbinnya berputar, maka generatornya juga akan ikut berputar. Nah, ini yang part yang ada di dalam dinamonya nada tuh ini, si generator ini. Ketika generatornya berputar, maka dihasilkan apa? Listrik. Apa buktinya, Kak? Nada kan pasang lampu di sana ya. Betul, Nada? Iya, Kalau nada Kakak. putar, lampunya Ini bakal, crosswordnya bahasa bahasa apa, Kak? oh, crossword yang tadi. Iya, Oh, ini masih tentang static electricity, bahasa apa? bahasa Inggris, Oh, oke. bahasa Inggris. Kayak gitu ya. Kayak kakak sambil lanjutin explain yang tadi dulu Nada ya. Nada sambil nyimak ya, Nada ya. Oke, jadi itu tadi ya prinsipnya. Itu there is a conservation of energy from mechanical energy. Mechanical energy itu ketika water flow, itu mechanical tuh. To electrical energy nada. Jadi tugasnya adalah kita menghasilkan listrik. Sama kayak misalkan nada pergi ke camp misalnya ke gunung atau apa itu kan sulit untuk mendapatkan listrik gitu kan ya. Nah, kita bisa bikin listrik sendiri. Nada cari aliran sungai, terus masukkan si generator yang nada. Sebenarnya generator tuh banyak untuk diperjualbelikan sekarang ya, dijual bebas juga kok. Ada kayak mini generator itu bisa nada taruh di aliran sungai, nanti sungainya itu akan mengalir, ngeflow, muter si generatornya, turbinnya. Nah, ketika generatornya muter, nada bisa pakai tuh energi listriknya buat charging handphone, buat charging lampu gitu ya, kayak gitu. Kan ada portable lamp ya, semacam itu. Jadi kita bisa mengconvert itu, gitu nada. Itu aplikasi dari Hans Generator in real life ya. Kakak juga ngajar project juga. Cuman kalau kakak konsepnya kebalikannya nada. Kalau kakak yang kakak apa buat itu ini apa namanya kelihatan ada? Kelihatan nggak sih? Nada. Iya, Kelihatan Kak, nggak? kelihatan. Ah, Kelihatan. ini namanya electrical power boat. Jadi kayak ya kakak bikin perahu-perahuan tapi dia ada mesinnya. Nah, mesin ini yang bikin dia jadi gerak. Kalau ini, ya, kalau tadi kan hands generatornya Nada kan ngubah dari mechanical energy, ya, dari tuas tadi ke electrical energy, ya, sila lampu nyala. Tapi kalau ini dia ngubah dari listrik karena kakak pakai baterai di sini. Ya, electrical energy to mechanical energy. Jadi nanti rotate ya. Jadi kalau tuasnya ini ditutup, nah dia muter kayak gitu. Nah, itu energinya nanti bakal habis lama-lama kalau baterainya semakin lemah. Jadi kalau dipakai terus ya habis. Makanya kalau mau recharge lagi ya ganti baterainya atau baterainya dicas ulang kayak gitu. Nah, ini prinsip DC motor atau electric motor yang nanti bakal Nada pelajarin di grade 9 juga ya. Itu di bagian electromagnetic induction. Itu contoh kecilnya aja. Contoh besarnya yang Nada gunakan, Nada lihat, Nada pakai setiap hari gitu ya. Mungkin Nada nggak sadar. Nada tahu kipas angin kan ya? Pasti ada kipas angin di rumah kan ya? Atau Tahu. mesin cuci gitu kan ya? Mesin cuci yang ada di rumah. Nanya Nada yang dipakai untuk mencuci. Itu semua menggunakan prinsip yang tadi. Ya, DC motor tadi. Salah satunya menggunakan dinamo ini. Dia mengubah listrik jadi gerak. Ya, buktinya apa ya? Kalau nada panas, nyalain kipas angin, nah itu bisa menghasilkan energi apa namanya? Energi gerak jadi listrik diubah jadi gerak kipas anginnya rotate. Dan rotationnya bisa nada atur. Kan ada nomor-nomornya atau ada numberingnya kan. Ada misal pengen pelan aja, ya yang dipencet nomor 1 misalnya. Terus ada mau naikin lah ke medium, ya dipencet nomor 2.
Naikin lagi kayak gerah banget nih, kurang dingin misalnya. Naikin lagi rotationnya ke number 3. Nah itu tiap numbering yang berbeda tadi, itu akan menghasilkan power yang beda-beda juga. Karena hasil rotationnya juga akan berbeda. Kayak gitu nada. Itu sedikit contoh aja. Jadi nggak cuman sekedar belajar teorinya, tapi Nada juga tahu sebetulnya itu manfaatnya atau digunakan untuk apa sih di kehidupan sehari-hari. Masih banyak hal yang berkaitan sama dunia fisika yang Nada gunakan alatnya, Nada gunakan produknya, tapi mungkin Nada belum tahu dan belum sadar aja kayak gitu. Itu nanti banyak kita bisa discuss Nada ya. Oke, kakak coba cek dulu yang ini yang udah Nada update. For this one, okay, number one, what charge are the electron? Elektron itu negatif. For mendatar itu conduction, kontak ya, oke, kontak itu conduction. Terus five itu positif. Terus what will happen to object with the opposite? So they will attract. Number 11, where is 11? 11 gain, okay, gain becomes negative, okay, and then down. What are all the substance made from? Yep, the atoms. And the next one, what happened to the atom if or lose the electron? Once neutral object always take on the opposite charge to the object that approach it. Which type of charging? Charging itu approach it itu berarti induction ya. Ya, induction betul. Without touch caused by rubbing the different substance together. 7 down friction, okay. Which part of the atom causes static electricity? The electron. And the next one, what will happen to the object to two object with the same static charge? So they will repel to each other. Oh my gosh. You finish all of it. Thank you so much, Nada. So, kakak coba kasih games dulu buat Nada ya. Ini kayak cuman buat refresh aja. Coba kasih di sini, Nada. Jadi tugas kita menyelesaikan challenge ini Nada ya. Kakak coba kasih ke Nada. Em, Nada kelihatan nggak ya? Sebentar. Coba share screen dulu. Harusnya sih nampak ya. Bentar ya. Oke. Kelihatan Nada? Ada, Kak. Ada. Oke. Jadi games ini tujuannya adalah kita punya misi. Misinya adalah kita mau anterin semua yang ada di kanan itu nyebrang ke posisi sebelah kiri. Please help the man in the boat to move the wolf, the sheep, and the box of cabbage to the other side of the lake. Untuk nyebrangin danau. Tapi ada ketentuannya. The wolves eat the sheep and sheep eat cabbage when no man around. Nah, kira-kira menurut Nada yang mana dulu yang harus dipindahin? Bawa ship dulu. Oh, sheep dulu, oke. Bawa chef dulu. Terus, habis itu, chefnya ditaruh Ya, gitu. taruh. Ya. Terus, habis itu, Terus, terus bawa wolf. bawa wolf. Boleh. Bawa wolf. Wah, nanti chefnya mati nih. Wolfnya Terus, taruh. ya wolfnya taruh, shipnya ambil. Dibalikin lagi. Oke, nada. Boleh. Terus, taruh Shipnya lagi. taruh, ya. Oke. Ambil, ambil itunya. Apa? Cabbage. Ya, cabbage-nya. And then Oke. go, and then taruh. Taruh. Oke. Ambil lagi shipnya. Sampai lagi chefnya di kelas. Wah, ini baru level easy nada. Tenang. Yes. Lagi ya Nada ya. Good Nada. Thank you so much Nada. This one. Ini very very ya ini medium lah ya. Ini medium. Coba kita lihat dulu rules-nya, rules of the game-nya. Please help the three cannibals and the three missionaries to move to the other side of the lake. Tujuannya sama kayak tadi. Notice that when there is no when there is on one side more cannibals than missionaries, they eat them. Kalau kanibalnya lebih banyak dari missionarisnya, maka
misionarisnya mati. Kalau misionarisnya mati, gamenya selesai. Nada. Ya, ready ya? Menurut Nada, kira-kira nanti yang harus dilakukan pertama siapa dulu? Cannibal. Cannibal. Ya, Satu aja? ya. Satu aja. Oke. Boleh. Cannibal. Wait, Ya. dua, 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 dua. Gak ada yang bawa perahunya Nada. Gimana? Oke. Terus ambil cannibal lagi. Oke, cannibal lagi. Boleh. Cannibal lagi ya. Ya, dua. Kedua. Terus habis itu pindahin dia. Ya, Oke. Dan dua-duanya pindah nih. Apa satu aja? dua-duanya. Terus ambil dua missionaries. Lah, nggak bisa balik dong. Nggak ada yang ngendarain perahunya. Oh, Nah, ayo. oh iya, kanibalnya satu balik. Oke. Iya. Terus, Terus kanibalnya turun. Nebel turun. Ambil, wait. Tadi clue-nya adalah kalau di salah satu sisi atau bisa di kiri, bisa di kanan gitu ya. Kanibalnya lebih banyak dari misionarisnya, misionarisnya mati. Oh, Misionarisnya mati, gamenya berarti selesai. satu cannibal sama satu missionary bareng-bareng. Oke, gini. Ya, Oke. Tuh, turunin wow, cannibal. mati dia, nada. You Oh, know what I mean now. So, gimana oh, ini? Ayo, can you help me please? Siapa dulu nih? Hehehe. dua-dua aja duluan. Siapa dua-duanya? Iya, Cannibal. missionary and Oh, cannibal. missionary. Missionary and cannibal. Ya, Oke, boleh. Yang balik, cannibal turun. cannibal turun. Missionaries balik gitu. Iya, Oke, Peter, nada. Udah belajar nih, nada nih. Siapa lagi, nada? cannibal sama missionary. Yakin nih? Iya. Yakin nih? Never mind. Jangan, Eh, jangan. ayo. Berarti Yo. cannibal. Missionary. Missionary. Oke, Missionary sendirian aja. sendirian Wait. aja. Tadi lagi dong. Sama aja. Iya, sendiri aja. Sendiri aja. Terus siapa yang Yes. siapa yang balik? Yang balik cannibal. Oke. Ah, Oh, anjing. Gimana dong? Kan gak boleh lebih banyak. Jadi di satu sisi itu gak boleh lebih banyak kanibalnya. Karena nanti kanibalnya bisa makan si misionarisnya. Ayo, tadi step pertama udah bener dah ada ini. Nah, kita kan ya. iya. Balik, Terus kita keluarin kanibal, kita balikin missionary. Balik. Nah, sekarang di sini poinnya. Nada mau nganterin siapa dulu nih? Catatannya adalah si missionary-nya nggak boleh lebih banyak dari kanibalnya nggak boleh lebih banyak dari missionaries-nya di dua sisi ya, baik di kiri maupun di sebelah kanan. Ayo, ada nih nada. cannibal aja sendiri. Kanibal aja sendiri. Nama Iya, Muhammad sendiri sendirian nih. iya. Terus balik lagi dia. Iya, berarti balik lagi. Terus Ini kan, ambil nah gimana nih? Kan dia balik lagi dong nanti dia ini. Nggak guna dong dia pergi. Ayo, iya sih. berarti jangan sendirian ya. Siapa? Iya, Kanibalnya aja lagi dua-duanya tuh. Baliklah dia kan. iya. Ya, habis itu sendirian nih. Nah, terus gimana yang ini Kak? Ah, gimana coba Nada pikirin. Ayo. Ini kan gak mati nih. Berarti yang Nada harus anterin siapa sekarang? Dua-duanya missionary dong. Betul. Kan Oh, syaratnya yang penting kanibalnya nggak lebih banyak dari missionariesnya gitu. Maka nanti dia harus sama jumlahnya. Nah, kalau kayak gini nggak mati. Ya Nada ya. Terus yang balik siapa? Kalau kayak gini ntar baliknya gimana dong? baliknya baliknya cannibal. Cannibal nanti Jangan, jangan. Kak, iya. Kak, wait. Hmm. Ulangi lagi dari Oke. awal banget. Dari awal banget. Iya, dari awal banget. Dari awal banget. Gimana nih cara ngulangnya? Matiin aja satu satu itu. Matiin aja. Ya, matiin aja. Oke, boleh, boleh, nada. Oke. Nah, dia mati dia Nih, kan. Nah, kita coba ulangin. Ayo.
Satu cannibal, satu missionary. Good. Satu cannibal, satu missionary. Oke. Terus, siapa yang turun? Cannibal turun, missionary balik. Thank you. Good. Terus, Terus yang cross sekarang dua-duanya cannibal. dua-duanya cannibal. Thank you, Nada. Good, Nada. Oke, dua-duanya cannibal. Habis itu, Satu satu cannibal turun, satu cannibal back. oke. Good, Nada. Habis itu, Terus dua dua missionary ke sana. oke. Thank you, Nada. Good. Terus, Bring satu missionary, satu cannibal back. that's point, Nada. Oke, And habis itu, then bring two missionaries. two missionaries. Yay. Yay. Good. And then, which Terus who is bring one back? cannibal back. One cannibal back, and then ya we have to finish ya. Ya tinggal diantar aja. Ya ini udah tinggal balik, set, balikin lagi. Hap, balik lagi. Hap, oke. Yeay, gitu ya Nada ya? Ya, oke. Iya. Nah, sekarang yang lebih challenging lagi adalah yang ketiga, Nada. Yang ketiga ini masih ada waktu ya, sedikit lagi kok. Oke, yang ketiga nih gini Nada. Jadi, namanya family crisis. Nah, family crisis ini sama. Tujuannya adalah kita disuruh nganterin. Kita disuruh nganterin dari keluarga ini untuk nyebrang. Tapi masing-masing orang ini punya waktu detik yang berbeda. Jadi dia butuh waktu kayak misalkan nih yang kurus nih, yang pakai topi itu dia butuh waktu 12 detik. Yang pakai topi tapi gemuk itu butuh waktu 8 detik. Ya, perempuan yang rambut panjang butuh waktu 6 detik. eh Laki-laki yang apa nih di tengah 3 detik, yang paling pinggir sebelah kiri itu 1 detik. Yang paling cepat ya itu istilahnya. Nah, tugasnya Nada adalah coba anterin ya. Jadi satu kali jalan itu bisa lebih dari 1 orang. Jadi maksimal 2. Nada boleh pilih, misal yang mana dulu, misal yang ini 8 sama 12 misal, atau 12 sama 6 misal, atau 6 sama 1 misal. Tapi nggak boleh 3 ya. Nggak boleh lebih dari 2. Ada cuman boleh pilih 2, terus nanti satu harus balik lagi. Kan udah nyampe seberang nih. Balik lagi buat jemput temennya yang lain. Kayak gitu. Ya, kita kita kira-kira kita mulai dari mana dulu nih, Nanda? 1 sama 3 dulu. 3, oke. Good, boleh. Ini dia kita cuman punya waktu 30 detik, Nanda. Iya. Apa 3 habis itu? Tiganya balik. 3 balik, oke. Good, Nanda. Terus? Terus eh 8 sama 12. Oke. Wait. Nah, gimana nih? Terus satu return. Satu return, terus Terus 6 6, sama 1. atau gitu. Ya. Oke. Terus jatuh segala lagi dia. Oke. Terus Satu return. satu return. Cuk. Widih. Terus balik dua-duanya. Iya. Widih, keren banget loh. Wow. The best ini nada mah. Ayo dikit lagi. Yeay. Aduh ini I'm not expected loh. Ini tuh lumayan
kalau nggak jeli mikirnya lumayan agak hard nada. Oke, itu aja game kakak tidak ada lagi yang menantang ya. Kayak nada easy semua lah. Sebenarnya ada satu lagi teka-teki sih nada. Boleh lah ya kita cobain nada ya sebentar nada. Nada sambil ngisi feedback ya, yang ini ya. Ini feedback kayak latihan yang udah kakak jelasin tadi dari apa? Explanation kakak tadi. Cuman sambil diisi aja ini jawabannya nada ya. Bisa? Nada? Oke? Oke, Kak. Mm-mm. Eh, feedbacknya itu atau yang ini aja ya sebentar. Tadi kakak udah nyiapin sih. Feedbacknya di quizzes aja deh, nada. Sebentar kakak kasih ininya ya. Kakak kasih kodenya dulu ya buat nada ya. Nah ini nada. Boleh sambil dibuka aja nada. Nanti kita sambil main game ya. Tuh nada. Di chat Zoom ya. Nada masuk gak chat kakak? Masuk ya? Ada, Kak. Boleh di join dulu itu. Nanti kakak mulai. Nada sambil kerjain. Itu sambil kakak bukain gamenya. Di ice breaking kakak mana ya ice break? Oh ini dia. Udah? Nada? Dibuka? Oh ya oke. Boleh. Sambil dicoba dulu nada ya.
Oh, hampir finish udah ya. Udah, nada atau belum? Udah, Kak. Udah ya, wait sebentar. Eh, aku nggak bisa. Wait, kok nggak bisa kakak kok bisa? Wait, kenapa? Salah di mana nih nomor 9 ya? 9, oh ini. Oh yang ini. Bentar, ini mana ya kakak mau ambil filenya? Ah, tidak bisa. Oke deh, ya udah nggak apa-apa. Itu nanti aja. Kita ke apa dulu tadi ya? Tebak-tebakan ya nada ya. Jadi kakak punya ice breaking. Nih salah satu buat ini aja sih. Biar ringan-ringan aja nih nada. Wih, sebentar. Mana nih? Nah, ini dia nada. Kita share screen dulu. Kelihatan nggak nada? Iya, Kak. Kelihatan ya, oke. Ya kita mulai dulu aja nih kakak coba and slideshow ya. Jangan yang ini deh, yang ini aja dulu nah. Oke, pertanyaannya nada. Ini kayak semacam riddle gitu ya. Pertanyaannya adalah di sebuah kapal Jepang sedang meninggalkan pelabuhan dan sedang menuju laut terbuka. Jadi mau berlayar ceritanya. Kapten pergi untuk mengecek minyak di beberapa bagian kapal dan melepaskan cincinnya agar tidak rusak. Dia meninggalkan di atas meja di samping tempat tidurnya. Ketika dia kembali, cincinnya hilang. Si juru masak berkata, saya di dapur menyiapkan makan malam malam ini. Insinyur berkata, saya sedang bekerja di ruang mesin memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Sang pelaut berkata, saya berada di tiang bendera yang mengoreksi bendera karena seseorang telah memasangnya terbalik karena kesalahan. Kapten segera tahu siapa orang yang mengambil cincinnya. Bagaimana kapten bisa tahu?
menurut Nada? eh kan Jepang kan Ya, pelautnya kayaknya. Soalnya katanya kan dia pelautnya mengoreksi bendera karena memasangnya terbalik. Tapi bendera Jepang nggak akan bisa kebalik. betul. Ada pinter loh. Aduh, bingung kakak nih. Sebentar. Ini kakak nggak bisa ini nih. Kakak end show aja deh. Iya benar. Itu jelas pelaut ya. Nah bendera Jepang itu nggak akan mungkin bisa terbalik. Mau dipasang bagaimanapun posisinya ya sama aja. Gitu. Thank you Nada. Benderanya nggak akan mungkin terbalik. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi ceritanya pada hari pertama sekolah, seseorang membunuh seorang guru sejarah. Ada 4 orang di sekolah yang dicurigai polisi telah melakukannya. Pertama, penata taman, seorang guru matematika, seorang pelatih bola basket, dan kepala sekolah. Ini adalah alibi mereka. Penata taman mengatakan dia berada di luar dan memotong rumput. Guru matematika mengatakan dia tengah memberikan tes tengah tahun. Pelatih bola basket mengatakan dia menjalankan latihan dengan para pemainnya. Sedangkan kepala sekolah mengatakan dia ada di kantornya. Setelah memberikan alibi mereka, polisi segera menangkap pembunuhnya. Siapa yang membunuh dan bagaimana kok bisa ditangkap? Ini obvious banget, Kak. Apa tuh? Guru matematika. Kenapa? Kan hari pertama sekolah. Oke, ya dirimu jeli berarti ya, Nanda ya. Oke, masih aman. Lanjut lagi Nada. Nah, ini sekarang kasus sains nih. Oke, seorang ahli kimia dibunuh di labnya sendiri. Satu-satunya bukti adalah selembar kertas yang memiliki nama-nama zat kimia yang tertulis di atasnya. Substansi tersebut adalah nikel, karbon, oksigen, lantanum, dan belerang. Kimiawan hanya memiliki 4 orang yang datang ke lab pada hari pembunuhan. Sesama ilmuwan, Claire, keponakannya Nicholas, istrinya, dan temannya Mark. Polisi segera menangkap si pembunuh. Bagaimana pembunuhnya bisa ditangkap? Nih. Kayaknya. Coba Heeh. dulu ya. Heeh. Boleh boleh annotate gak, Kak? Boleh, bebas aja, terserah. Dadah. Kan nikel itu chemical simbolnya Ni. Ide pinter nih. Terus, Karbon C, terus, oksigen O, lantanum terus. aku nggak tahu, and belerang nggak tahu, tapi yang paling cocok Nicholas. Betul. Lantanum itu La, ya. Belerang itu S capital. Betul, Nada. Aduh, dijawab lagi nih, Nada. Oke, jawabannya. Nicholas ya. Nah, itu dia ya. Sulfur. S itu sulfur. Lantanum La. Itu yang sangat jelas. Thank you, Nada. Masih ada lagi, Nada. Pil beracun. Oke. Nah, kayaknya kalau yang ini agak tricky. Kakak nggak yakin dirimu bisa jawab. Tapi let's see. Coba dibaca, Nada. Mhm. Kayaknya racunnya itu bukan di pilnya tapi di gelas air. Kenapa bisa gitu? Soalnya kan nggak ada deskripsi bahwa pembunuhnya eh, punya gelas air. Terus ya, Mana masing masing kayaknya doang nggak tahu. untuk mengambil satu pil, tapi menyatakan bahwa satu beracun dan yang lainnya tidak berbahaya. Pil manapun yang tidak diambil oleh korban, pembunuh berantai akan meminumnya. Oke. Oh, I see. Bagaimana Bang buat mereka? Betul Nada. That's a logic ya Nada ya. Nada pinter berarti. Jadi mau pinter banget analisisnya deh. Tak ada satupun dari pil itu yang beracun. Itu cuma pil biasa aja. Cuman yang membedakan kenapa setiap korbannya mati karena
Ya racunnya ada di airnya ya. Kayak gitu. Sedangkan si apa namanya? Si pembunuh berantainya itu meminum air yang tidak ada racunnya. Ya, as simple as that. Ada lagi nggak nih Mas? Nah, nada. Ayo nada. Dan dimasukkan ke dalam sel dengan lantai cantik. Cita tinggi untuknya. Salah satunya sel masuk. Oh, yang ini caranya dia pakai sokopnya buat ambil tanah, tapi bukan digali. Terus dia tumpuk-tumpukin tanahnya biar dia yang bisa nyampe jendela terus pergi. Iya betul. Betul. Nada. Lagi masih ada satu lagi nada. Sebentar nada. Wait. Ini ketebak semua riddle kakak nih. Nada nggak searching kan ya? Enggak, Enggak. aku emang suka kayak gini-gini. Oke, oke. Let's see. Kita coba lagi nada ya. Nah, ini kakak selection dulu. Yang awal tadi kakak belum kasih ke nada. Bangunan terikat itu apa? Bertingkat. Saya baca. Jadi kamu ternyata suka games-games yang mikir-mikir juga ya nada ya. Tapi emang seru sih kalau mecahin teka-teki gitu. Kayaknya ini Hmm? lebih susah sih, tapi Heeh. kayaknya ini Hah? Heeh. ada kaitannya sama posisi wanitanya. Eh, Baca lagi clue-nya. wait. Clue-nya ada di detektif. Oh, jendela semua jendela di semua lantai tertutup. Berarti ada yang nutup. Kalau kalau wanitanya bunuh diri, harusnya kebuka jendelanya. Berarti Berarti pembunuhan. ah, Iya. gila keren banget nada. Dia tidak mungkin lompat. Kenapa dia nggak mungkin lompat ya? Harusnya kalau dia lompat jendelanya kebuka. Ada at least ada satu jendela dari bagian apa namanya bangunan bertingkat itu yang terbuka tapi ternyata tertutup semua. Nah itu makanya kesimpulan dari detektif itu dia dibunuh dan bukan bunuh diri karena ya itu tadi salah apa semua jendelanya dalam keadaan tertutup. Wah keren banget Nada. Bentar kakak coba cari lagi nih Nada. Masih ada Nada. Wait oh ya kok hilang ah mana nih bentar Nada. Oke. Ini jadi Nada sekarang gamenya adalah Nada pilih.
Jadi kita mau matching nih ya. Matchingin apa namanya the position of ini kayak games ini tuh berfungsi untuk mencari pasangan ya, mencari pasangan dari setiap gambar. Kayak matching aja lah, gitu. Ada pilih, itu kan ada 12 kotak ya. Ada pilih yang nomor berapapun harus sama dua-duanya. Kalau beda, ya kita ulang lagi Oke, sampai ketemu yang sama. 1 sama 12. Oke? Oh tidak, 4 sama 3. curang dia bukanya semua dulu sama dia nih. Oke, terus? Terus 3 sama 12. Oh no. Terus? Terus 2 sama 5. Oke, 2 sama 5. Aduh, salah klik. Satu. Bentar, bentar kakak salah klik. Ya, wait, wait, wait. Bentar, bentar, bentar. Kenapa ini nggak berfungsi sih? Wait. Ya, salah klik lagi nada. Aduh, masih kelihatan nggak sih screennya? Masih ya? Oke, udah kelihatan. Tadi apa? 3 sama 12 ya dirimu ya? 3 sama 12. Udah, terus? 1 sama 5. 1 sama 5. Terus? Terus sekarang coba buka 4 lagi. Sama 6. Oh ya. 8 sama 7. Haha. 7 sama 2. Ah, gitu triknya dia ya. 10. Terus? 10 itu 8 coba. 11. Heeh. 6. Nah, gampang banget Nanda. Oke. Oke, oke nih. Ini kayaknya agak lumayan sulit nih. Bentar. Oke, sekarang kita coba cari animal. Masih sama animal. Nah, berapa nada? 7 sama 3. 7 sama 3. Waduh, kok bisa begitu sih? Terus Dirimu 8. mensersingkan nada. Enggak sumpah. Oke. 8 sama 2. Oh. 4 Aha. 4. sama 8. Oke, ya apa memorisnya kuat juga nih nada nih. 6. Hmm? 5. No. 9. Mhm. 1. No. 5. Mhm. 1. Terus 10. 10. 9. Ah, no. Terus 11. 2. oke. Begitu triknya nada ya. Dibukain semua dong. Oke, nada. Ya sudah. Games kakak sudah habis. Sebentar. Kita minta tolong nada sambil isi feedback dulu ya nada ya. Wait, I will send to you the link on the chat box. Aduh, nada. Semua questions kakak habis, games kakak habis. Nih, nada keren banget sih. Soalnya kalau lebih seru tuh ramean. Kalau ramean dirimu juga tetap yang menang. Nah, ada nada ini. Another level ini nada ini. Oke. Ya itu ya nada ya. Link feedback kakak udah kakak taruh di sana. Dirimu ngisi yang di OneNote juga deh. Ininya apa? Di Beberapa doang. beberapa doang. Tadi yang itu yang di itu ya di Quizzes ya. Kakak mau ngambil tarikan filenya gimana ya? Udah isi, Kak.
Oke, paling nanti kakak arahin ke roomnya Kak Sutar kali ya, di room project mungkin. Jadi mau tinggal tunggu aja kali ya, ada ya. Oke. Oke, sebentar dulu. Bentar, cek. Kalau nggak di sini dulu aja deh, tinggal 10 menit lagi kok. Nada tuh masuk sekolah kapan deh? Udah ambil rapot tapi Udah lama. udah lama. Liburnya lama dong. Waktu itu tanggal 13 itu ada EYP. Apa tuh? EYP itu end year performance. Oke, terus Terus libur sampai tanggal 20. 20 apa nih? 20 atau ke 21 Juli. Tuhan, dari tanggal 13 itu. Iya, Buset, sebulan lebih nada. iya. Astaga, 13 ketemu 13 sampai 20. Wah, sebulan seminggu, sebulan lebih seminggu ya. Astaga, nada ngapain aja deh itu? Diisi waktunya diisi dengan apa aja itu liburmu? Hei, nada. Di rumah aja kah? Sinotif. Sinotif, oh maksudnya tetap tetap les. Enggak sih, itu aku dapat dapat dari angpau yang itu. Ya, Hmm. di rumah. Terus kalau pergi-pergi. Nggak liburan gitu kemana gitu sama Iya, keluarga. ada sih nanti. Saya, iya karena libur selama itu kayak bosen juga kalau di rumah terus nada. Jadi mau suka main sama temen gak sih keluar gitu? Dibolehin nggak? Main, Main? boleh. Boleh. Nanti waktu itu aku udah main, terus nanti mau main lagi kayaknya. Kalau main main sama teman-teman sekolah kan maksudnya? Iya, Sama teman-teman kelas gitu ya nadanya. enggak, Kak, kan aku tuh temenannya ada Hmm. ada kayak bertiga, ini paling dekat banget. Hmm. Tapi kita tuh tiga-tiganya nggak pernah sekelas sama sekali. Astaga, oh gitu. Wah keren banget. Jadi beda-beda terus tuh setiap Iya, tahun. iya. Astaga. Terus SD-nya dari beda-beda juga. Tapi deketnya dari kapan? Dari sekolah di SMP ini? Iya, Oh, dari awal SMP berarti ya, dari awal masuk ya. iya. Oke, oke, oke. Rencananya sih nanti mau sama teman-teman yang lain juga pergi, terus ke Jakarta, Ngapain tuh? terus ke Kidzania, terus Jadi ya, iya, itu ada apa aja sih di situ? Kayak, seru lah. ya, I know Terus sih, kayak banyak gamesnya ya, permainannya. Banyak, banyak. bertiga nanti gak tahu enggak, tapi kayaknya nanti bertiga mau hiking gitu. Serius? Bener disentuh. Oh, masih sentul ya, masih aman lah ya, Iya, waktu tinggi. itu aku sama satu temen itu Hmm? kita pergi ke pasar, ke Pasar thrifting, mana? Pasar Sentul. ke Surkan Surkan. Surya Kencana yang di dekat kebun raya. Oh, alah. Terus Thrifting. thrifting, Seru banget. Banyak terus sekali naik angkot agen-agen. ke Botani, Ngapain? terus salah bayar Kak, kan nanya berapa harganya, Hmm. terus eh abang-abangnya bilang 10, kirain itu 10 sendiri-sendiri, terus semua berdua jadi bayar 20. Astaga. Jadi mau nggak pernah naik angkot sih ya, nada ya. Pernah sih, tapi kayak Pernah. Pernah kan, bukan sering kan? iya, Iya. Emang gitu. Angkot tuh sebenarnya nggak semahal itu kalau trayeknya nggak terlalu jauh ya. Cuman mungkin kalau lumayan jauh ya, memang agak tarifnya agak ini sih. Agak apa namanya? Agak lumayan gitu. Seru banget nada. Teman-temanmu emang nggak pada pergi liburan keluar kota gitu? Nggak ada? Yang teman-teman yang deket ini, enggak yang enggak sih, ada sering nongkrong bareng gitu. enggak Itu tahu kayak rumahnya di sekitar sekolah juga kan? Maksudnya nggak jauh kan dari sekolah kalian kan? jauh-jauh Kak, kan aku Jauh-jauh. kan sekolahnya tuh di Bogor. Aku Ya. tuh sebenarnya tinggalnya eh, originally dari Sukabumi, jadi kalau kalau holiday aku Sukabumi, terus Ah. satu orang itu masih di Bogor tapi ada jauh dari sekolah, Mm. satunya lagi di Cibubur. Astaga Tuhan.
Kok bisa kayak gitu ya? Dan itu setiap hari kalian berangkat ke sekolah. Kalau berarti kalau Nada dari Sukabumi ke Enggak sih, ke- aku ada rumah di Bogor. untungnya ya. Jangan kakak mikirnya kalau dari Sukabumi ke touring dirimu bukan sekolah itu kayak ngelakuin perjalanan jauh banget. Soalnya soalnya kalau jalan jauh gitu lumayan capek sih Nada. Makanya kalau ada rumah di Bogor ya itu lebih oke lah. Maksudnya nggak apa namanya nggak terlalu effort lah ya untuk berangkat. Berarti berarti Nada tuh aslinya dari Sukabumi. Iya, Orang Sunda dong ya. iya, I see, I see, I see. Sukabuminya mana? Nada. sih banyak. Cibadak. Di sana banyak curug nggak sih? Kayak di Bogor. Lebih bagus Sukabumi atau lebih bagus di Bogor? Nada. Kalau dari segi cuacanya lebih oke di sana ya. Di Sukabumi lah. Ya soalnya Bogor tuh hujan mulu ya nggak sih? Iya, Di Bogor hujan mulu nggak sih? Nada. iya, sekalinya hujan, Heeh. hujannya deras banget. Itu kakak males Sampai itu. sampai ya kan, sekolah aku itu Hmm. semi outdoor. Jadi Heeh. di hallway-nya tuh full kebuka. Nggak Heeh. full banget sih kebuka. Heeh. Basah mulu kalau hujan. Oh, Terus kayak roknya sampai kayak ke gitu-gitu. iya iya, I know, I know. Lokernya kan di luar, jadi Mm-mm. kayak lokernya luarnya basah gitu. Terus Hmm. banyak yang jatuh. Tidak. Aduh, 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 aduh. Nggak, nggak oke banget sih. Ya itu, kalau misalkan, apa namanya, tapi bukan bukan tanah yang nggak di aspal kan? Maksudnya bukan tanah yang kalau kena air hujan, itu maksudnya dilapisin rumput kan? Atau tanah yang tanah merah gitu. Apa, Maksudnya, halamannya nada oh, yang di sekolah. sekolahnya tuh kayak gedung-gedung gitu. Hmm, Tapi ada juga, kan ada kayak lobbynya gitu. yang open space tadi, yang Oh, kayak open space yang itu semi outdoor tadi. gedung, tapi gedungnya kalau ketutup full itu kelas doang. Common area sama hallway-nya nggak ketutup. Oh, oke oke. Nah itu kalau hujan basah semua tuh, tapi nggak sampai banjir kan? Udah nggak sampai banjir kan ya tapi ya. Nggak banjir banget, tapi ada air yang ngegenang gitu. Nah itu nggak enak banget tuh. Itu emang harus dibersihin sih kalau kayak gitu. Oke deh, Nada seru banget discuss sama Nada hari ini. Kakak izin stop record.